Kalau kita bicara tentang masa kejayaan Islam, pasti tidak bisa dilepaskan dari kisah seorang khalifah besar bernama Harun al-Rasyid. Ia hidup pada abad ke-8 dan dikenal sebagai salah satu pemimpin paling terkenal dari dinasti Abbasiyah. Saat itu, kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan, berubah menjadi kota yang luar biasa megah. Bahkan disebut-sebut sebagai kota terbesar dan tercantik di dunia. Keistimewaan terbesar dari masa Harun al-Rasyid adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Beliau mendirikan Baitul Hikmah, sebuah lembaga yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penelitian, sekaligus tempat penerjemahan. Banyak karya-karya penting dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke bahasa Arab. Dari sinilah lahir para ilmuwan Muslim besar di bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Baitul Hikmah bukan hanya sekadar gedung, tapi benar-benar menjadi simbol bahwa Islam sangat menghargai ilmu. Inilah salah satu alasan kenapa masa Harun al-Rasyid disebut masa kejayaan. Harun al-Rasyid naik tahta pada tahun 786 Masehi menggantikan kakaknya. Ia memimpin selama kurang lebih 23 tahun pada masa pemerintahannya. Wilayah kekuasaan Abbasiyah membentang sangat luas, mulai dari Afrika Utara, Timur Tengah, sampai ke sebagian Asia Tengah. Kekuasaan yang begitu besar tentu membutuhkan kepemimpinan yang kuat, dan Harun al-Rasyid berhasil menjaga stabilitas politik. Rakyat bisa hidup dengan aman, tidak khawatir dengan perang, sehingga mereka bisa fokus bekerja, berdagang, dan belajar. Harun al-Rasyid memerintah selama 23 tahun. Dari tahun 786 sampai 809 Masehi pemerintahannya dikenal sangat stabil. Wilayah kekuasaan Abbasiyah pada saat itu sangat luas, mulai dari Afrika Utara, Timur Tengah, hingga sebagian Asia Tengah. Stabilitas politik ini membuat rakyat hidup aman dan tentram, sehingga kegiatan ekonomi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan bisa berkembang dengan pesat. Selain politik yang stabil dan ekonomi yang maju, Harun al-Rasyid juga memperhatikan kehidupan rakyatnya. Di Baghdad dibangun rumah sakit, sekolah kedokteran, apotik, pemandian umum, dan juga masjid yang megah. Kota Baghdad menjadi indah dan hidup, hingga banyak orang menyebutnya sebagai kota terbesar dan tercantik di dunia pada masa itu. Bahkan, kisah-kisah terkenal seperti 1001 Malam banyak terinspirasi dari suasana megah dan makmur di zaman beliau. Sejarah mencatat, masa Khalifah Harun al-Rasyid bukan hanya sekadar sebuah fase pemerintahan, melainkan sebuah puncak kejayaan yang sulit ditandingi. Di bawah kepemimpinannya, dinasti Abbasiyah berdiri tegak sebagai kekuatan besar yang diakui oleh dunia. Baghdad menjelma menjadi jantung peradaban, tempat di mana politik yang stabil memberi rakyat rasa aman, ekonomi yang makmur menghadirkan kesejahteraan, perdagangan internasional menjadikan kota ini sebagai simpul dunia, dan ilmu pengetahuan berkembang dengan gemilang. Bayangkan sebuah kota yang menjadi titik temu pedagang dari Asia, Afrika, hingga Eropa. Bayangkan pula sebuah pusat ilmu, pengetahuan yang menampung karya-karya Yunani, Persia, dan India, diterjemahkan ke bahasa Arab, lalu melahirkan pemikir-pemikir besar yang kelak menjadi inspirasi dunia. Semua itu terjadi di Baghdad, di bawah naungan Harun al-Rasyid. Namun, kejayaan itu bukan hanya soal bangunan megah, pasar yang ramai, atau buku-buku yang tersusun rapi di Baitul Hikmah. Lebih dari itu, kejayaan masa Harun al-Rasyid adalah tentang bagaimana sebuah peradaban menghargai ilmu, menegakkan keadilan, dan memelihara kesejahteraan rakyatnya. Dari sinilah lahir sebuah teladan bahwa peradaban yang besar bukan dibangun dalam semalam, melainkan dengan pondasi politik yang kokoh, ekonomi yang kuat, serta ilmu pengetahuan yang dijunjung tinggi. Warisan dari masa keemasan ini tetap hidup dalam ingatan sejarah. Nama Harun al-Rasyid tidak hanya dikenang sebagai seorang khalifah, tetapi juga sebagai simbol kejayaan Islam yang mampu menempatkan Baghdad sebagai pusat peradaban dunia. Dan pada akhirnya, kisah tentang masa emas dinasti Abbasiyah ini mengingatkan kita bahwa kemajuan dan kejayaan hanya akan lahir ketika sebuah masyarakat mampu menjaga kestabilan, menumbuhkan kemakmuran, serta memberi ruang yang luas bagi ilmu pengetahuan untuk berkembang.
Inilah pelajaran terbesar dari Harun al-Rasyid bahwa kejayaan sejati adalah ketika peradaban itu memberi manfaat, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh dunia. وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم ورودها